Berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bahagia, saya senang karena bisa bertemu dengan Anda di rumah Tuhan. Dan juga hari ini hari yang spesial karena kemarin hari Sabtu saya menyempatkan diri untuk hadir dalam baptisan air. Dan saya sangat bersuka cita karena ada cucu-cucu rohani kami 6 orang yang dibaptis. Dan saya suka cita karena orang tua mereka saya yang baptis. Dan anak-anak mereka dibaptis oleh anak saya. Jadi second generation buat gereja kita itu nyata dan masih terus berjalan. Mungkin akan sampai ke third generation, fourth generation. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, hati saya bersuka cita karena percaya bahwa gereja kita dimulai oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, dan akan diakhiri oleh Tuhan pada waktu second coming. Ya, tidak ada gereja lagi karena sudah berangkat dengan Tuhan. Nah, hari ini tadi ada yang bertanya sama saya, Pak, mau khotbah apa? Sudah yang lalu, apa yang baru, apa yang belum selesai? Saya bilang saya nggak punya hutang loh, saya sudah selesai semua. Iya, berarti yang nanya itu berarti nggak yakin saya sudah punya hutang atau udah bayar hutang. Karena menurut catatan saya, hutang saya sudah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya akan memulai bukan seri tetapi pelajaran yang baru sesuai dengan tema gereja kita bulan ini adalah Christ likeness. Kesetaraan atau keserupaan dengan Kristus. Kalau kita bicara Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus, it's not only just the appearance. Bukan cuman penampilan. Tetapi yang sesungguhnya dimaksudkan kesetaraan dengan Kristus itu adalah inner being kita. Bagian dalam kita. Spirit dan soul kita. Itu yang akan eternal, itu yang akan mewarisi kehidupan kekal. Waktu kita mati, fisik kita akan kembali ke tanah, tetapi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan keinginan, dan spirit kita, di dalam spirit ada apa? Intuisi, naluri, dan relasi, itu semuanya akan kembali kepada Tuhan dalam kekekalan. Regardless you are believer or not, tidak peduli saudara anak Tuhan atau bukan, kita akan hidup dalam kekekalan. Yang membedakannya anak Tuhan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang bukan anak Tuhan hidup dalam kekekalan dalam hukuman yang kekal. Saya nggak bicara itu, tapi hari ini saya akan bicara tentang Christ likeness. Nah, kenapa kita dituntut oleh Alkitab? Bukan cuma dihimbau, bukan cuma diharapkan. Semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, Tuhan sangat mau, Tuhan sangat menginginkan untuk kita bisa menjadi seperti Dia. Coba senggol kiri kanannya, dengar loh, dengar. Jadi banyak saya mendengar di luar sana, saya nggak pernah mendengar di sini, gua belum jadi seperti malaikat. Saudara tanggung, kalau engkau mau jadi seperti malaikat salah. Seharusnya kita harus berkata, aku mau jadi seperti Kristus. Bukan menjadi seperti malaikat. Malaikat lebih rendah dari kita, malaikat dosa tidak ditebus. Memang malaikat punya kekuasaan yang luar biasa. Karena dia di dalam oknum spirit. Nah, tetapi yang Tuhan mau supaya kita menjadi Christ likeness adalah dengan betul-betul bukan cuman harapan. Tetapi Dia ciptakan kita seperti Dia. Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakannya menurut according to His image and likeness. Image and likeness adalah dua jati diri Tuhan yang Christ likeness. Jadi waktu manusia pertama diciptakan yang namanya Adam, Christ likeness ada di dalam dia. Kok gak ada yang amin? Baru tahu dah. Enggak lah, enggak mungkin baru tahu, saudara tahu. Bahwa kita diciptakan menurut jati diri Allah, menurut kehendak Allah, menurut figur Allah dan kemampuan Allah ada di dalam diri kita. Itu sebabnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah karena Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Tidak ada binatang yang diberikan rohnya.
Tidak ada ciptaan lain yang diberikan rohnya. Sehingga kita bisa kompatibel. Semua yang dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan menyertai kita itu adalah lewat rohnya. Lewat firman dan rohnya. Nah, Kejadian 1:26-28 adalah targetnya Tuhan untuk membuat manusia berkuasa di atas muka bumi dengan standarnya Tuhan Yesus dari sorga. Dan sayangnya, yang namanya Adam kejebak dalam bujukan dan tipuan setan. Kejadian 6 ayat yang kelima menulis kepada kita bahwa kejahatan manusia itu sangat luar biasa. Dan kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan semata-mata. Itu karena Adam jatuh dalam dosa. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka kehidupannya, hubungan dengan Tuhan putus. Adam diciptakan dalam kekekalan, tetapi kekekalan hilang. Adam diciptakan dalam kemuliaan, kemuliaan hilang. Adam diciptakan dalam kesetaraan dengan Tuhan, kesetaraan dengan Tuhan hilang. Karena Adam menggantikannya dengan apa yang disodorkan oleh the devil. Adalah bodoh Adam ditawarkan oleh setan bahwa engkau akan jadi seperti Tuhan. Padahal waktu Tuhan menciptakan Adam, Adam sudah seperti Tuhan. Halo? Betapa sering bodohnya kita. Tuhan bilang kamu punya segalanya. Tetapi kita mempertaruhkan hidup kita untuk memperoleh segalanya dengan melupakan Tuhan. Sama bodohnya dari dulu sampai sekarang, nggak selama-lamanya. Tuhan mau mengubah kebodohan-kebodohan kita. Itu sebabnya hari ini kita belajar setiap manusia yang lahir dari manusia yang lain sudah diakui oleh dosa, sudah dikuasai oleh dosa, dan semua sudah hilang dalam kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia dia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Dua ayat ini membuktikan kepada kita kesia-siaan yang diterima Adam dibiarkan untuk sementara oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau mengembalikan kesempurnaan, kemuliaan, dan kesetaraan dengan Dia kepada makhluk ciptaannya dengan mengirimkan Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Paulus mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa inilah yang terjadi. Dan sebetulnya sebelum Paulus, seorang rasul yang lain yang bernama Petrus, pada waktu Tuhan Yesus mati, bangkit dan menurunkan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2. Waktu Roh Kudus berbicara kepada para rasul-rasul dan 120 murid di atas kamar loteng. Maka setelah itu bangkitlah Paulus, dan Paulus berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Pertanyaan ini didengungkan oleh orang di luar sana, mungkin oleh kita juga yang ada di sini yang belum mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa kembali bersama dengan Kristus? Nah, Petrus menjawab, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang sudah bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kemarin kepada 6 cucu rohani, saya pesankan message kepada Yosi. Setelah mereka keluar dari baptisan air, tumpangin tangan mereka. Buat mereka penuh dengan karunia Roh Kudus. Regardless bahasa roh atau tidak, karunia Roh Kudus akan bermanifestasi dalam diri kita. Contoh yang paling konkret, waktu Yesus keluar dari baptisan air, Bapa membuat Roh Kudus turun dalam rupa merpati, langit terbuka.
dan Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Yesus tidak berbahasa roh di situ. Nah, saudara yang selalu mendengarkan bahasa roh, please, karunia Roh Kudus tidak harus hanya dengan bahasa roh. Masih banyak karunia-karunia yang lain. Dan saudara yang belum berbahasa roh, gak usah pusing bahwa engkau berkata engkau belum punya karunia. Pada waktu engkau pun bertobat dan lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Senggol kiri kanannya, denger. Ya, jadi nggak usah berdebat. Bahasa roh penting atau enggak? Penting. Bahasa roh boleh diucapkan atau tidak? Boleh. Halo? Jelas? Jangan bingung lagi. Saya kadang-kadang bingung di gereja. Banyak orang nggak bahasa roh ada, bukan nggak ada. Bahasa roh penting, yes. Tetapi bukan melulu bahasa roh. Dulu ada banyak gereja yang berkata kalau engkau nggak berbahasa roh, engkau nggak masuk surga. Nggak ada ayatnya. Jangan buat ayat sendiri, surga bukan milikmu. Gitu loh ya. Jangan mempersulit orang masuk surga, Tuhan Yesus saja mempermudah, kita mempersulit. Jangan kayak jadi pejabat-pejabat di sana loh. Ya, kalau nggak ada yang bawah tangan semuanya sulit, kalau ada yang bawah tangan semuanya lancar gitu loh. Kita bukan pejabat, kita adalah hamba kerajaan surga. Amin. Nah, itu pesan saya. Paulus berkata bahwa thank you my darling. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengar, karunia Roh Kudus bukan cuman bagi orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Karunia Roh Kudus bukan cuma zaman rasul-rasul. Ada banyak orang, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lain berkata, karunia Roh Kudus sudah selesai. Lah ini ayatnya gimana? Golongan sesenism berkata karunia Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Dan saya percaya, ya itu haknya mereka untuk ngomong apapun. Tapi kita jangan dengarkan ayat ini berkata, sebab bagi kita, bagi orang-orang di dalam perjanjian baru, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, termasuk kita bukan yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekarang kasih tahu lagi sebelah kiri kananmu, karya Roh Kudus itu buat kamu. Amin. Karya Roh Kudus itu buat kamu, bukan buat pendeta, bukan buat gembala, bukan buat rasul, bukan buat imam, tapi buat kamu anak-anak Tuhan semuanya. Dan karya Roh Kudus itulah yang memampukan kita setelah kita hidup dalam pertobatan. Lahir baru, ditebus dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk hidup Christ likeness. Tanpa itu impossible. Tanpa karya Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mencapai Christ likeness. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau atau tidak. Itu saja, as simple as that. Ada banyak kali kita tidak bisa sampai kepada Christ likeness. Karena kita tidak tahu, kita cuma diajar bahwa kita bertobat, masuk surga kalau mati, selesai. Tapi antara pertobatan dan kematian tidak sekarang dengan besok. Masih ada waktu mungkin 60 tahun, 70 tahun atau 50 tahun. Nah, yang tenggang waktu inilah sebetulnya yang juga tidak kalah penting dengan pertobatan untuk supaya kita bisa hidup di dalam godly life, which is Christ likeness. Dan kita membutuhkan karya Roh Kudus. Saya tanyakan kepada saudara, are you willing? Kok diam semuanya? Maukah saudara melakukannya? Kalau saudara mau melakukannya, saya akan meng-guide saudara hari ini dengan beberapa poin. Bagaimana sih kita bisa hidup dengan Christ likeness? Of course, itu sudah rencana Tuhan.
Kita dikembalikan kepada jati diri semula untuk menjadi seperti Kristus, which is seperti Adam yang waktu mula-mula diciptakan. Nah sekarang poin saya yang pertama. 1. Living a life empowered by the Holy Spirit. Hiduplah menjalani kehidupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjalani kehidupan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus bukan berarti tiap hari saudara bangun tidur kuraba-raba-raba sakuku rata. Tidak ada apa-apanya. Karena lagi tongpes. Atau saudara lagi susah, nggak tahu jalan mau kemana. Saudara berbahasa roh paramata, kabramata, raba-raba, raba-raba. Lama banget khotbahnya. Nah, bukan itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan kehidupan yang dipimpin dan dikerjakan oleh Roh Kudus adalah ini. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya dan taat kepada firman Tuhan, maka kita bisa menjadi seperti Yesus. Saya sudah ucapkan tadi, tetapi ini statement saya bahwa semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita ada apa? Gak ada. Yang Tuhan mau dari kita kerjasamanya cuma satu. Duit. Bukan duit, tapi do it. Jangan nangkepnya duit mulu. Bukan, saya nggak ngomong duit, saya ngomong do it. Tuh, yang baru sadar, tadi kemana pikirannya? Oke, yang Tuhan mau kerjasama kita dengan dia. Power dari dia, desire dari dia, ide dari dia, kemampuan dari dia. Yang dia mau kita lakukan. Just do it, kata Nike. Iya kan? Hanya pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kau puasa. Bukan karena engkau berdoa, bukan karena engkau bayar perpuluhan. Oh itu Pak, makanya saya nggak bayar perpuluhan. Jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan dengan caramu sendiri. Perpuluhan harus. Loh, tadi Bapak bilang bukan karena perpuluhan kalau baik. Betul. Saudara, waktu saudara dilawat oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, saudara belum bayar perpuluhan, bahkan nggak tahu perpuluhan. Sampai sekarang juga masih banyak yang nggak bayar perpuluhan dengan benar. Bukan nyikat, nyindir, bukan nyindir, nyoblos. Ya. Nah, walaupun kita mau belajar sekuat apapun, sehebat apapun, berdoa, baca Alkitab, dengerin khotbah tiap hari, mungkin satu hari dengerin khotbah 10 pengkhotbah, saudara tambah bingung, tambah puyeng. Kenapa? Karena tiap-tiap pengkhotbah mungkin beda-beda pendapatnya. Saudara bingung yang mana yang gue mau ikutin. Ya, nah bukan itu maksud saya, tetapi maksud saya kemampuan untuk menjadi seperti Kristus tidak terjadi dengan saudara baca Alkitab terus. Kemampuan menjadi seperti Kristus tidak terjadi dengan saudara berdoa 24 jam. Tidak, tetapi kemampuan untuk merupakan jadi seperti Kristus dengan hanya melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 13, ayat 12 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada amin? Saudara bisa bertobat. Saudara bisa duduk di kursi ini. Saudara bisa melayani itu semua pekerjaan Roh Kudus. Mungkin engkau tidak rasa pekerjaan Roh Kudus seperti apa. Mungkin yang engkau lakukan adalah engkau mendengar khotbah saya, engkau mendengar khotbah Yosi, atau engkau baca buku, engkau bertobat dan engkau cari Tuhan. Dan itu semuanya cuman media, cuman cara. Tapi di balik itu semua adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu.
Ada banyak orang bertobat bukan karena baca Alkitab, bukan karena baca buku, bukan karena dengar khotbah, karena masalah. Pekerjaannya dibuat susah, rumah tangganya dibuat kalang kabut, bisnisnya dibuat porak-poranda, mereka cari pertolongan, gak dapat pertolongan, lalu cari Tuhan. Ada banyak cara Tuhan mau mengambil kita kembali kepada Dia. Dengan cara-cara yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Tapi apapun caranya, di balik itu semuanya ada satu oknum yang bekerja yang namanya Roh Kudus. Yang kedua, untuk menjalani hidup Christ likeness diawali dengan roh. Sadarilah bahwa engkau ada di sini. Yosi lahir dari keluarga hamba Tuhan, saya lahir dari keluarga hamba Tuhan. Adalah karena pekerjaan roh. Saudara melayani, saudara bertobat, saudara hidup dengan baik untuk Tuhan adalah karena pekerjaan roh. Nah yang kedua sekarang setelah sadar, start by the Spirit. Dimulai dengan roh. Nah sekarang yang kedua adalah living a life engaged by the Holy Spirit. Menjalani kehidupan yang dipegang erat oleh Roh Kudus. Banyak orang startnya bagus, banyak orang start pertobatannya menggebu-gebu luar biasa. Waktu saya dulu malu berstart gereja, ada banyak anak-anak muda yang sangat menggebu-gebu. Dia bilang kepada saya seperti ini, "Om, saya lebih bergairah ada di gereja daripada di sekolah." Dia pikir dengan dia ngomong seperti itu saya akan bersuka cita. Saya sedih saudara, saya mau kaplok aja orang itu. Orang tuamu datang kemari bukan menyuruh kamu untuk jadi pendeta. Orang tuamu datang kemari untuk kamu sekolah. Kalau engkau bertobat dan lahir baru, kalau memang kau dipanggil jadi pendeta, ya karuan. Tapi kalau enggak, kerjakan pekerjaanmu, kerjakan bisnismu, kerjakan sekolahmu, kerjakan urusanmu. Salah satu cara engage with living with the Holy Spirit, do your best where the place God put you. Lakukan yang terbaik di mana Tuhan menempatkan engkau. Kalau engkau dipanggil jadi gembala seperti saya, Yosi istri saya, lakukanlah yang terbaik. Belajar dengan banyak. Hidup dengan doa, perhatikan jiwa-jiwa. Layani Tuhan, berikan pengajaran yang terbaik. Itu memang tugas kami. Jangan banyak dari pendeta, cuman maunya dapat perpuluhan, tapi khotbahnya cuman biasa-biasa saja. Nggak nyindir tapi menemplak. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ada yang khotbahnya bagus tapi motivasinya beda. Mau cari ketenaran supaya dikenal orang banyak, supaya orang tahu bahwa dia hebat dan lain sebagainya. Nah, engage with the Holy Spirit adalah sesuatu hal yang berbeda. Ayatnya berkata 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, engkau setelah menjadi anak Tuhan, dengar baik-baik, engkau tidak bebas lagi hidup. Ada banyak orang bilang, Tuhan berikan kamu free will. Yes. Tapi waktu kamu ditebus oleh Tuhan, free will kamu harus kamu tundukkan kepada the will of God. Tidak lagi main your free will, your free will. Kalau kamu masih main your free will, maka engkau tidak tunduk di bawah pekerjaan Roh Kudus. Engkau tidak tunduk di bawah pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak orang bodoh hidup di dalam kekristenan. Mereka mau menyukakan semua orang. Mau hidup dalam pergaulan bebas, enak. Mau diterima di dalam Tuhan, enak. No, you can't. Waktu kamu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu tidak bisa menyukakan semua orang. Senggol kiri kanannya, dengar. Waktu kamu mau menyukakan semua orang, kamu bukan anak Tuhan. Kamu bukan hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan hanya melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya.
Oke? Sebelum kita bertobat, hidup kita ada di bawah kuasa dosa. Tadi sebelum saya khotbah, di belakang saya ditanya, bagaimana kehidupan seseorang yang sudah lahir baru, sudah Kristen, sungguh-sungguh, tapi dia bisa jatuh dalam dosa apa enggak? Bisa. Kalau saudara sudah tidak bisa lagi jatuh dalam dosa, saudara nanti bisa jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu kesombongan. Seringkali Tuhan izinkan kita kepleset jatuh dalam dosa untuk mengajar kita rendah hati, untuk mengajar kita gedebuk, aduh sakit, nyesel. Nah, perbedaannya di sini. Orang yang dipimpin oleh Tuhan jatuh dalam dosa dengan pergumulan. Karena sebelum dia jatuh dalam dosa, dia pasti akan ditemplak oleh Tuhan. Jangan lakukan itu. Itu dosa. Tapi Tuhan tidak memaksakan keinginannya kepada kita. Dia memberikan warning lewat firman, lewat kuasa Roh Kudus, supaya kita sadar bahwa apa yang sedang kita tuju itu salah. Tapi kalau kita insist melakukannya, Tuhan akan izinkan kita jatuh gedebuk. Tetapi yang berikutnya, sadari ini. Setelah kita jatuh, Roh Kudus tetap akan berkarya dalam diri kita untuk menyadarkan kita. Berkata, tuh kan, aku udah ngomong, kamu salah. Ini buktinya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Tuhan tidak ada penghukuman atau tidak ada condemnation. Tetapi yang ada conviction. Roh Kudus akan menyadarkan, yes, you are wrong. Tuh kan, kamu sakit, kamu dosa, kamu menyesal, sekarang kembali bertobat. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, terus berduka, terus malu tidak mau mengakui dosanya, dan malah hidup dengan jauh dari Tuhan, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan roh kuda. Sudah nangkap maksud saya? Nangkap maksud saya? Itulah justru maunya setan. Kita jatuh dalam dosa dan kita terus dibawa, ditarik untuk terus hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa memperhambakan tubuh kita kepada Tuhan atau kepada dunia. Dan setelah kita bertobat, pilihan kita cuma satu. Berikan hidupmu, tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Saya mau bilang ke salon kok mau bilang ke toilet. Pikiran saya itu ngomong ke salon, tapi mulut saya mau ngomong toilet gitu loh ya. Sometimes dua hal yang berbeda. Kita ke salon, khususnya para wanita, untuk apa? Untuk mempercantik diri, untuk membuat penampilan kita lebih bagus. Salah atau benar? Benar. Tetapi motivasinya bukan untuk supaya cowok-cowok terkiwir-kiwir. Bagi yang single bolehlah. Tebar pesona, bagi yang single boleh. Tapi bagi yang sudah married, saudara ke salon, saudara atur rambutmu, saudara rapi makeupmu, buat suamimu terkiwir-kiwir. Nangkep nggak? Yang jawab kok yang belakang, yang keluar. Jadi bukan lagi untuk orang lain. Nah ini seperti ini. Jadi waktu kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita menjadi mempelainya Tuhan, yang kita lakukan doa, puasa, bayar perpuluhan, pelayanan, setia, bukan untuk supaya orang mengagumi kita, tetapi supaya Tuhan melihat bahwa kita mengasihi Dia. Bukan untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kita. No. Puasamu, doamu, perpuluhanmu, aktivitasmu, apapun tidak akan membuat Tuhan lebih mengasihimu. Garis bawah ini. Tetapi sebagai satu bukti bahwa God, I love you, I command my body to express that I love you. Inilah motivasi yang terbaik. Bagaimana kita memperhamba tubuh kita, hidup yang dikuasai dan dipegang erat oleh Roh Kudus. Amin.
Nah, hidup yang dipegang erat oleh Roh Kudus adalah juga saya bagi beberapa hal. Yang pertama, desire of the Holy Spirit. Saudara perhatikan, Roh Kudus itu punya keinginan. Coba lihat saya. Kita menganut Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, betul? Tiga-tiganya oknum tersendiri, tiga-tiganya punya keinginan, bukan tidak punya keinginan. Tiga-tiganya punya perasaan, bukan perasaan manusia, tapi yang saya katakan tadi, spirit punya relation, intuisi, dan naluri. Nah, ini tiga hal ini ada di dalam diri mereka semuanya. Jadi Roh Kudus juga sebagai oknum yang utuh tersendiri, dia punya keinginan. Nah, keinginannya dia adalah bukan keinginan yang berbeda dengan firman Tuhan. Kalau ada keinginan Roh Kudus berbeda dengan firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus, itu rokok kudus. Jelas? Salah satu tolak ukur yang tidak mungkin salah mengetahui bagaimana keinginan Roh Kudus adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya banyak sekali bahwa Roh Kudus tidak akan buat ayat sendiri. Roh Kudus tidak akan memegahkan dirinya sendiri. Roh Kudus hanya akan membawa kita semakin mengenal pribadi Yesus lewat pengenalan akan firman. Nah, yang kita kenal sekarang the desires of the Holy Spirit, kerinduan daripada Roh Kudus. Ayatnya sudah ada, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan, lihat saya. Barang siapa yang percaya kepadaku seperti apa? Seperti apa? Halo? Baca dong. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Lihat. Roh Kudus akan konflik dan akan membawa gairah, akan membawa kehidupan kita untuk bergairah baca Alkitab. Nah, pada waktu kita baca Alkitab, kita akan mendapatkan keinginan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara baca Alkitab, saudara tidak dapat apa-apa. Yang saudara dapat cuma saudara enggak. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan roh ngantuk. Ya kan? Waktu saya remaja dulu waktu saya remaja, tante-tante, om-oma suka bilang gini, Cu, nenek atau engkong kalau nggak bisa tidur kalau malam, engkong baca Alkitab. Dan kalau engkong udah baca Alkitab 1-2 pasal, engkong ngantuk. Dulu saya pikir itu benar, saudara. Tapi kenyataannya itulah bukan di desire of the Holy Spirit. Itu di desire of roh ngantuk. Ya. Jadi Alkitab dianggap obat tidur. Kalau nggak bisa tidur baca Alkitab maka engkau bisa tidur. Saya sebaliknya. Kalau saya nggak bisa tidur saya baca Alkitab makin nggak bisa tidur. Kenapa? Makin konsentrasi, makin terpusat, makin masuk ke dalam. Mengerti lebih jauh. Jadi saya jarang baca Alkitab tengah malam. Kecuali istri saya. Karena buat dia konsentrasi tengah malam itu jauh lebih suci. Itu tafsiran saya. Istri saya cuma gode-gode kepala, enggak. Cuma dia lebih bisa berkonsentrasi pada waktu tengah malam. Karena sepi, tenang, suaminya gak ganggu kali ya. Ya, itu membuat saudara tidak ngantuk ya. Oke, dengar. Jadi Roh Kudus punya desire. Dan desire-nya dia adalah untuk membuat kita suka baca Alkitab. Suka melakukan apa yang Alkitab katakan. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang dipercaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jelas ini adalah Roh Kudus yang belum dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di mana Roh Kudus dicurahkan ya. Tapi saudara perhatikan bahwa karya Roh Kudus dalam hidup kita akan membawa kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Lalu Lukas juga menulis dengan kata lain seperti ini.
Lukas 11 ayat 9-13 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Saudara, ayat ini salah satu ayat yang paling banyak di-abuse oleh para pendeta, bahkan oleh anak-anak Tuhan. Saudara perlu apa? Minta sama Tuhan. Ayatnya ini, mintalah apa saja yang kau akan mintakan, Tuhan pasti akan berikan kepadamu. Betul nggak? Betul, tetapi sesungguhnya ayat ini adalah Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada kita. Ayat 10 berkata, karena tiap orang yang meminta dan menerima, tiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk bagimu pintu akan dibukakan. Dengar kata, waktu saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencari Roh Kudus. Nah loh, bingung nggak? Bingung nggak? Saudara dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi untuk mencari Roh Kudus. Setiap action kita, setiap keinginan kita, setiap desire kita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mencari karya-karya Roh Kudus semakin nyata di dalam diri kita. Contoh yang paling gampang. Matahari pernah nggak terlambat muncul 15 menit karena kakinya keinjek batu, karena kakinya kesandung batu. Atau matahari berkata gini, aduh kepala gue lagi pusing, setengah jam lagi ya gue baru muncul. Ada nggak seperti itu? Kita pernah mikir nggak seperti itu? Siapa yang mengatur presisinya matahari? Tuhan. Dan tidak pernah terlambat. Dan kalau saudara belajar ilmu perbintangan, pergerakan galaksi, Jupiter, Saturnus, Earth dan lain sebagainya, itu begitu presisinya. Dan itu mempengaruhi musim, dan itu mempengaruhi suasana emosi dalam diri kita. Contoh, siapa yang kalau lagi bulan purnama ngelihat bulan terus suasananya adem dan romantis? Ijo lagi jatuh cinta ketawa. Ketawanya paling keras. Kan dia lagi jatuh cinta, begitu lihat di wajahmu kulihat bulan gitu loh ya. Bundar dong. Saudara, banyak pendeta bilang itu bohong. Enggak, saya enggak berkata bohong. Geofisika, nature, daya tarik alam, daya tarik galaksi bumi dan lain sebagainya, they have a power. Dia punya kuasa. Dan kuasa itu Tuhan yang ciptakan. Jangan menyembah apa yang Tuhan ciptakan. Sembahlah penciptanya. Amin. Kenapa kita mesti menyembah kuasa yang di luar kuasa kita? Karena kita on. Kita nggak tahu di balik itu semuanya ada yang nyiptakan. Nah, saya tidak berkata sampai di situ bahwa the desires of the Holy Spirit adalah untuk kita mencari kehendak Tuhan, untuk kita mencari yang lebih. Nah, bagi saudara mungkin seperti saya yang lebih tua dari saya di sini cuma Pak Philip ya. Jemaat baru datang saudara. Karena berapa bulan gak datang pagi, sekarang jadi jemaat baru. Gak nyindir tapi nyodok. Ya. Oke, lihat, gak usah lihat Pak Philip, lihat saya sini. Udah gitu lihat Pak Philip, mana Pak Philip. Nggak usah lihat Pak Philip, lihat saya sini. Jadi sampai lupa tuh tadi ngomong apa tuh. Apa? Pak Philip jemaat baru gitu. Pak Philip ngomong apa sih? Saya nggak dengar. Pak Yanto lebih tua. Oh, bukan Pak Philip yang tertua, Pak Yanto yang lebih tua. Oke. Siapa? Ya sudahlah, sama-sama teman. Tapi mereka rajin datang. Pak Hendra rajin datang walaupun sudah mulai rada-rada lupa, jalan kesasar terus tapi dia datang. Nah, ketawa lagi. Yang di belakang walaupun masih muda, masih sadar, masih sehat, nggak datang-datang. Gimana dong? Tuh kan.
Nanti gak selesai nih khotbah. Oke, kembali. Jadi yang dimaksudkan adalah Roh Kudus menggerakkan kita untuk mencari apa yang menyukakan hati Tuhan. Betul nggak? Ini loh, ini yang saya maksudkan. Jadi dikatakan karena setiap orang yang meminta mereka akan menerima. Nah saudara, seringkali perkataan meminta dan membutuhkan kita hanya terjemahkan sempit dalam ruang lingkup kesehatan, jodoh, pangkat, kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi ada yang jauh lebih baik dari itu adalah perkara-perkara rohani. Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang akan membuat Tuhan begitu suka akan kita. Nah ini loh yang seharusnya kita bahas. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Contoh. Saya punya anak di sini namanya Yosi. Kalau dia rajin seperti sekarang baca Alkitab, rajin melakukan, cuman ada satu nggak nembak tapi nyodok. Kadang-kadang saya nyuruh apa dia tunda lama baru dia lakukan gitu loh. Lebih cepat nyuruh orang lain daripada nyuruh anak sendiri gitu loh. Ya ini bukan nyindir tapi ini memang keluhan. Kenapa istriku sampai ketawanya kayak gitu? Tetapi ini fakta realita. Bukan karena saya gembala, dia bukan gembala. Bukan karena saya lebih senior atau enggak. Tapi coba perhatikan orang tua yang ada di sini. Menyuruh karyawan jauh lebih cepat daripada menyuruh anak sendiri. Betul nggak? Tuh manggut-manggut semuanya. Jadi bukan cuma Yosi aja yang kena. Tapi semua kita efeknya kena. Gitu loh. Jadi saya menyimpulkan di sini. Keintiman kita, hubungan akrab kita. Sometimes melupakan otoritas. Menggampangkan otoritas sehingga akibatnya jalurnya tidak benar. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan jangan dijadikan sesuatu alat untuk take it for granted. Ya sudahlah, Tuhan kan tahu apa saja yang aku mau butuhkan. Tuhan kan tahu apa saja yang aku inginkan. Tidak demikian, tetapi Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya melakukan kehendaknya untuk menyukakan dia. Nah kembali kepada cerita tadi. Waktu Yosi menyukakan hati saya. Menyukakan hati kami orang tua. Gak usah minta ganti mobil. Tak gantiin mobil. Dia anak baik, anak sangat baik. Dia nggak pernah minta ganti mobil. Dia nggak pernah minta dibelikan yang mahal-mahal. Tetapi kalau saudara betul-betul menyukakan hati Tuhan. Ini hanya ilustrasi. Apa yang menjadi kebutuhanmu. Bahkan apa yang menjadi keinginanmu. Tuhan akan berikan. Are you with me? Ini loh contohnya. Tetapi jangan punya pikiran. Aku mau melakukan ini supaya papa mamaku suka. Supaya Bapak di sorga suka. Supaya Tuhan suka. Jadi apa saja yang aku minta nanti dikasih. Itu namanya nyogok. Tetapi waktu kita dengan murni, dengan sungguh-sungguh mau menyukakan hati Tuhan. Maka desire dari Roh Kudus menjadi desire-nya kita. Maka Bapak di sorga akan satisfy dengan kita. Maka hidup kita, karakter kita akan semakin hari akan menjadi seperti dia. Ayat 12, atau jika ia minta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat ayat terakhir dikatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada dia yang meminta. Saudara, dengan kalimat terakhir, dengan ayat terakhir ini kita bisa lihat apa? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang di sini semuanya akan di-cover dengan oleh Roh Kudus. Betul nggak? Jadi desire untuk mencari Roh Kudus adalah desire untuk menghidupi ini semua. Are you with me? Desire untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah desire untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Do you learn something today? Nah ini dia. Yuk kita baca 2-3.
The desire and the destination are belong to the works of the Holy Spirit. But you have to do it what the Holy Spirit whisper to you. Kalau timbul satu keinginan di dalam dirimu, cek apakah cocok dengan Alkitab atau tidak. Kalau ini cocok dengan Alkitab, lakukan. Kalau ini tidak cocok dengan Alkitab, jangan lakukan. Walaupun pendapat manusia mengatakan benar, belum tentu apa yang manusia katakan benar adalah benar di hadapan Tuhan. Karena terlalu banyak, saya nggak usah kasih contoh. Apa yang dunia katakan benar dan baik, tapi itu buruk di mata Tuhan. Oke? Sekarang yang berikut. Apa itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Denounce your sins. Menolak kuasa dosa dalam hidupmu. Waktu kita belum bertobat, kita tidak punya kuasa untuk menolak kuasa dosa. Seperti saya katakan tadi, bahwa waktu saya tadi di belakang ditanya, bahwa bagaimana kalau orang itu sudah anak Tuhan, apakah bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Bisa, karena kita dicobai dan kita salah mengambil keputusan. Tetapi sebelum kita bertobat, kita tidak punya kuasa untuk menolak. Apa yang ditawarkan oleh setan, apa yang ditawarkan oleh iblis, apa yang ditawarkan oleh dunia berupa dosa, kita dengan gampang setuju and just do it. Tetapi pada waktu kita sudah punya kuasa Roh Kudus, kita sudah lahir baru, maka kita punya kemampuan. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, 10 berkata demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun manusia yang benar, walaupun dia sudah bertobat, walaupun dia sudah lahir baru, walaupun dia penuh dengan Roh Kudus, kita pasti akan jatuh dalam dosa. Oke? Jangan kaget dan jangan lemah dan jangan putus asa. Terus bangkit dan terus lakukan seperti Paulus tulis di dalam Efesus. Ini panjang. Ini panjang tapi saya akan baca, saudara ikuti pelan-pelan. Nanti saya akan repeat, ada beberapa poin. Ini yang sangat kuat untuk kita lakukan, bagaimana kita bisa hidup menolak dosa. Efesus 4 ayat 25-32 berkata, karena itu buanglah dusta. Nah ini, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, saya stop dulu di sini. Sengaja saya garis bold, beda warnanya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita bisa mendukakan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Waktu Roh Kudus memberikan sesuatu kepada kita, don't do it. Jangan lakukan itu. Tapi kita lakukan. Nah ini mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus bukan berarti menolak Roh Kudus. Saudara sering juga diperintah oleh bosmu, oleh orang tuamu, tapi engkau nggak kerjakan. Engkau berkata, nggak apa-apa, papa memang begitu, mama memang begitu. Tapi aku nggak seperti itu. Nah saudara perhatikan, lihat nggak? Janganlah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa didukakan. Karena dia punya keinginan, dia punya perasaan, dia punya kehendak,
Waktu kehendaknya diabaikan, dia bisa berduka. Tetapi dia berduka nggak akan berkata, rasain lu. Gua kan udah bilang, lu bandel sih. Nah, itu bukan Roh Kudus. Itu roh kuda. Ya, oke. Selanjutnya. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sayang dalam PowerPoint tidak ditulis, tetapi saya merangkum ini ada 9 poin. Saya bacakan aja. Cara untuk menolak hidup atau persoalan yang ditawarkan oleh setan atau dunia. Pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain. Buanglah dusta, jangan ada dusta. Kenapa kita berdusta? Untuk membenarkan diri kita, untuk membela diri kita. Kadang-kadang dia bilang, ya ada dosa abu-abu lah. Nggak ada dosa abu-abu. Dosa semuanya black. Righteousness adalah white. Oke? Jadi dusta itu adalah dosa. 2, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam. Bukan kamu anak Tuhan tidak boleh marah. Boleh marah, tapi jangan buat dosa. Apa itu marah jangan buat dosa? Jangan keluar kata-kata kebun binatang. Tahu kebun binatang? Kalau orang Surabaya bilang jangkrikon. Nah, coba kalau orang Surabaya ngomong kayak gini di orang Jakarta. Sama orang Jakarta, jangkrik lu. Orang Jakarta ketawa. Dia gak merasa dimaki. Iya kan? Di mana kita berada, kita mesti lakukan sesuai dengan nature-nya. Oke? Saudara ngerti maksud saya? Boleh marah, tapi jangan berdosa. Apalagi keluar kata-kata kutukan. Mampus lu, dasar lu. Nah, apalagi orang tua kepada anak-anak, please. Marah ya marah, nakal anak pukul boleh. Tapi jangan inginkan kejahatan. Jangan inginkan kecelakaannya. Kalau saudara mau memukul anak, pukul bagian belakangnya. Kenapa bagian belakang? Karena di sini tidak ada syaraf. Di sini depan penuh dengan syaraf. Dan jangan mukul, buah sekeras es, buah, kapok lu lah. Kecil-kecil lu jadi buacing. Nah, kapok lu ya, nanti lu gede mau jadi apa? Nah, saudara jangan keluarkan kata-kata makian. Tapi didik anakmu. Kalau perlu setelah Anda pukul supaya dia sakit aja bilang aja. Kamu yang membuat papi mami memukul kamu. Tanya sama Yosi, dulu suka saya cemeti. Dan saya selalu bilang sama dia, kamu yang memaksa papi untuk memukul kamu. Dan papi memukul kamu untuk tujuan kebaikan supaya kamu mengerti bahwa kamu salah. Saudara, kalau engkau tidak menghukum anakmu pada waktu salah, nanti dia gede akan jadi beast. Dia yang akan menguasai engkau. Teach your children by the grace of God. Oh, nanti dia abuse. Loh, tidak ada kasih yang mengabuse. When you abuse your children, it's not love anymore. It's not teaching anymore. Makanya bukan melampiaskan emosi. Tapi mengajar mereka untuk tahu kesalahan mereka. Kalau perlu setelah kau pukul anak-anakmu, nangislah bersama dengan mereka. Bilang, papi mami sangat sedih memukul kamu. Dan itulah perintah Tuhan. Tunjukkan kepada mereka bahwa perintah Tuhan untuk kami mendidik kamu. Jelas? Kalau anak tidak dididik dengan baik dan benar, dengan waktu yang tepat, maka besar mereka akan menjadi kuasa dalam hidupmu. Terus yang ketiga, suami istri khususnya kalau marah, jangan sampai waktu tidur. Saya nggak bicara soal seks. Tapi Alkitab berkata bahwa jangan biarkan larut malam. Makanya saya dari dulu dalam konseling pranikah, saya berkata jangan bawa TV masuk kamar tidur. Karena seringkali TV menjadi satu alasan kuat
untuk kita tidak resolve masalah. Begitu ada masalah di luar, kita masuk ke tempat tidur, kita nonton film, istri atau suami datang, masa bodoh gua nonton. Yang ketawa bertobat kau. Kerajaan sorga sudah dekat. Tempat tidur bukan dipakai untuk cuek-cuekan. Tempat tidur dipakai untuk menjadi kesatuan. Ya, oke. Saya dari dulu tidak pernah ada TV di ruang tidur. Di anak-anak juga tidak. Sekarang ada, Yosi. Dia punya kamar sendiri, punya ruangan sendiri, punya TV sendiri. Oke. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Artinya, jangan melakukan perbuatan dosa berulang-ulang. Pertobatan itu stop, berhenti dalam dosa. Ayat yang keempat. Bekerja keras, jangan malas melakukan pekerjaan yang terbaik dengan tanganmu sendiri. Yang kelima. Belajar membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Pada waktu saudara bekerja keras, pada waktu saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara punya income, maka saudara punya kesempatan untuk belajar membagi, untuk belajar memberi. Yang berikutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi biarlah pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Oke, saya sudah jelaskan tadi. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, saya sudah jelaskan. Nah, ini yang penting, buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Coba lihat saya, ada satu statement yang ingin saya katakan di sini. Disappointment is inevitable, but discouragement is a choice. Saya terjemahkan, kekecewaan tidak bisa dihindari. Tetapi menjadi sangat frustrasi, menjadi sangat discouraged, is a matter of your choice. Pilihan saudara. Saudara tidak bisa menghindari kekecewaan, apalagi suami istri. Setiap suami, setiap istri pasti bencek, no. Suami istri pasti ketawa. Oh, yang nggak ketawa, saudara nikah belum lama. Saudara masih menikah di atas susu dan madu. Yang sudah tahun-tahunan menikah, saudara akan pasti menyadari bahwa memang suami istri adalah hubungan yang paling intim, yang paling indah, tetapi juga yang paling saling melukai, yang saling menyakitkan. Nah, untuk itulah maka janganlah ada kepahitan di antara suami istri. Modalnya sederhana supaya jangan ada kepahitan. Coba lihat istrimu. Saya lihat istri saya sekarang. Gimana juga istriku toh, nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. Ya toh, apalagi lihatlah yang sama. Dia istriku kok. Orang lain mungkin lebih bagus, orang lain mungkin lebih baik, orang lain mungkin lebih hebat, tapi dia bukan istriku. Sederhana cara berpikirnya. Inilah istriku. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik. Anda tidak bisa mengubah istrimu atau suamimu. Halo? Amin? Camkan ini. Kau tidak bisa mengubah setiap orang. Kau tidak bisa mengubah anakmu juga. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah. Oke, saya punya waktu tinggal 1 menit. Yang ketiga. Apa itu? Dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Devote yourself to God's words. Bertekunlah membaca dan belajar dan melakukan firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 42-43 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengenakan banyak mujizat dan tenda. Saudara perhatikan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan berkumpul bersama untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini bukan makan. Perjamuan kudus. Tapi KM kita mengubah menjadi makan. Di KM saya apa lagi? Karena anak-anak tahu saya suka makan. Jadi setiap KM pasti makan. Kalau nggak makan, nggak ada KM. Istri saya langsung merengut. Nggak sepuas seperti itu. Memang, tapi saya sudah bilang berkali-kali.
Nggak ada makanan pun nggak apa-apa. Lalu mereka jawabnya dengan bagus, dengan sederhana begini. Nggak ada om, tetap kita harus makan kan? There you go. Di sini ada anak KM-nya tuh tanya dia. Dia selalu ngomong begitu. Ada om, nggak ada om, kan kita juga harus makan. Jadi nggak ada yang spesial sebetulnya. Cuman mungkin jumlahnya ditambahin lebih banyak. Karena omnya makan banyak. Enggak, itu tambahan saya. Oke. Bertekun dalam pengajaran di KM dan memecahkan roti. Yang berikutnya sekarang. Die to your own ambition and not to the ambition. Nah, ada banyak orang bertanya sama saya, Pak, punya ambisi itu salah apa enggak? Enggak salah. Kalau saudara nggak punya ambisi, saudara nggak punya gairah, saudara nggak punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang menjadi masalah, jangan ambisius. Ambisius itu artinya keinginanmu, ambisimu menguasai engkau sehingga engkau harus melakukannya. Kalau engkau tidak melakukannya, kau merasa sesuatu yang tidak pas. Itu sama dengan obsession. Kita terobses untuk melakukan sesuatu dan kita harus lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita rasanya nggak happy, nggak sejahtera. Nah itu yang nggak boleh. Nah yang nggak boleh juga di sini adalah your own ambition. Because ambisi kita, gairah kita, drive yang kuat dari kita bisa saja salah. Nah Tuhan mau supaya ambisi kita, drive kita dikuasai oleh firman Tuhan. Galati 5, 24, 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau ia mau hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Dan janganlah kita menantang dan saling mendengki. Not your own will, but God's will be done. Oke? Mazmur 37 ayat yang 4 berkata, delight yourself in the Lord, not delight yourself in your own will, tetapi delight yourself in the Lord. Artinya dikatakan bahwa kita delight yourself in the Lord artinya jangan tunggu Tuhan berbuat sesuatu dulu baru kita bergairah, tetapi gairahkan hatimu untuk belajar firman. Gairahkan hatimu untuk baca Alkitab. Gairahkan hatimu untuk search God. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pada waktu kita mengutamakan keinginan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita lebih daripada yang lain. Yang kelima, tetapkan berketetapan hanya untuk melakukan petunjuk dari Roh Kudus. Walaupun petunjuk dari Roh Kudus seringkali nggak masuk akal, doesn't make sense, tetapi tetapkan dirimu. Kalau engkau sudah tahu ini kehendak Tuhan dengan konfirmasi dari Alkitab, maka jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi contohnya adalah, seringkali kita mau melakukan yang kita inginkan, tetapi mendukakan Roh Kudus. Tetapi seringkali kita mau melakukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi kita rasanya nggak bisa, nggak kuat. Do it ini. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Yang penting saudara yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Oke, poin terakhir. F. Don't quit. Keep doing your life. Jangan pernah menyerah. Karena waktu kita melakukan pimpinan Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Roh Kudus, kalau kita melakukan kehendak firman Tuhan, kita akan kesandung, kita akan berhadapan dengan benteng dunia, kita akan berhadapkan opini manusia yang berlawanan, kita akan berhadapkan dengan kebijaksanaan orang-orang yang bijaksana yang berbeda dengan kita, maka don't quit. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita sudah yakin kita melakukan dan kita sedang lakukan, tidak imun dan tidak jaminan bahwa kita tidak pernah gagal. Saya boleh pastikan,
pasti gagal. Waktu kita gagal, jangan menyesal. Jangan bilang gini, tuh kan apa gue bilang, gue juga udah rasa, gue gak mungkin bisa. Nyatanya sekarang kan gue gagal. Nah, saudara, kegagalan sekali bukan berarti saudara orang gagal. Kegagalan 2 kali bukan saudara berarti orang gagal. Saudara belajar dari orang-orang yang the great invention, the great inventor. Orang-orang yang penemu-penemu zaman dulu. Ribuan kali mereka melakukan trial, melakukan percobaan dan mereka gagal. Tetapi mereka terus bangkit dan mereka lakukan. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dikatakan the great inventor. Ayatnya sederhana sekali. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu yang senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu kami hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu kamu tidak hadir. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan takut kehilangan keselamatan. Alkitab tidak menyatakan takut kehilangan keselamatan. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, bukan takut kehilangan, tapi takut untuk tidak bisa melakukannya. Karena Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Amin. Nah yang terakhir, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan, waktu ada keinginan kita untuk mencari Tuhan, waktu ada keinginan kita untuk melayani, waktu ada keinginan kita untuk berdoa, waktu ada keinginan kita untuk bayar perpuluhan, padahal ada keinginan-keinginan yang lain. Bukan karena engkau baik, tapi itu karena Alkitab berkata Roh Kudus yang mengerjakannya. Nah pada waktu Roh Kudus mengerjakannya, membuat desire, membuat keinginan, maka pada waktu kita mengerjakannya, Dia juga yang akan menopang kita untuk bisa melakukannya. Amin. Bukan berarti sekaligus jadi enggak, mungkin bisa berkali-kali, mungkin kita bisa gagal, tapi do it again, do it again. Do it again. Dan jangan pernah kalau saya tanya atau orang lain tanya, bagaimana hidupmu? Ya beginilah om, beginilah pak. Ya sekedar hidup. No, itu bukan jawaban anak-anak Tuhan yang yakin Roh Kudus akan memberikan kehidupan kepadamu. Katakanlah, tapi bukan dengan klise. Wah dahsyat, Tuhanku dahsyat. Bukan dengan klise. Saya banyak mendapat jawaban, dahsyat, Tuhanku dahsyat. Tetapi sesungguhnya hatinya tidak seperti itu. Mari kita jujur kepada kita. Kalau kita sedang hadapi masalah, bilang kepada diri kita dan katakan kepada orang lain. Ya, saya sedang menghadapi masalah. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan saya kekuatan untuk melampaui semuanya ini. Amin. Be yourself. Not be yourself. Be plain and be honest to yourself. Tuhan memberkati. Bapak hamba boleh selesai berhenti berdoa. Berhenti berbicara. Tetapi sekarang Tuhan hamba persembahkan semua firman yang kau taruh di hatiku yang sudah hamba ucapkan. Supaya jemaatmu, umatmu boleh menjadi Christ likeness, menjadi seperti Tuhan. Karena itu adalah rencanamu. Dan itu juga keinginanmu. Dan itu juga tujuanmu Tuhan. Kau mati di kayu salib menebus kami supaya kami bisa hidup seperti Engkau. Bukan nanti di sorga, tetapi sekarang juga kami bisa hidup dengan caramu. Dengan kemampuanmu, dengan firmanmu, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Maka hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, sekolah kami bisa mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memateraikan Christ likeness yang sedang dikerjakan oleh Engkau di dalam hidup kami dengan persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Kami persekutukan roti ini dengan tubuhmu. Cawan anggur ini dengan darahmu untuk benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati baik buat kami yang di sini maupun buat kami yang sedang di rumah Tuhan yang mengakses lewat Zoom. Tuhan kami percaya Engkau juga persekutukan mereka dengan tubuhmu dan darahmu. Dalam nama Yesus kami percaya kami bisa menjadi seperti Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.